Salam, silakan masuk. Iya Kak, terima kasih. Oke, terima kasih ya Sarah karena sudah datang ke ruangan ini. Sebelumnya ada apa Sarah datang ke ruangan ini? Jadi begini Kak, tadi saya lihat poster itu Kak, poster yang ada di depan Rong BK itu katanya ada jasa, bukan jasa Kak, apa ya, tempat curhat gitu, yang mau curhat bisa datangi kakak-kakak mahasiswa Kak. Jadi saya mau datang ke kakak. Oh, jadi Sarah ini mendapatkan informasi melalui poster itu. Iya Kak, saya dapat informasi dari situ. Oke, sebelumnya bagaimana perasaannya Sarah hari ini? Saya sebenarnya sehat-sehat saja Kak, tapi apa ya, saya merasa kayak belakangan ini tuh saya kayak merasa tidak nyaman Kak di dalam kelas, bahkan sampai hari ini. Oh, jadi Sarah merasa kurang nyaman saat berada di dalam kelas. Iya Kak, saya seperti merasa agak cemas begitu Kak kalau di dalam kelas. Karena Sarah datang ke sini karena mau curhat, jadi kakak akan menawarkan bahwa ada itu yang namanya konseling. Sebelumnya Sarah pernah enggak dengar apa itu konseling? Kalau tahu Kak, saya pernah lihat itu di pamflet bimbingan dan konseling Kak, kalau ada yang dinamakan konseling, tapi saya tidak tahu Kak. Oh, jadi Sarah belum paham maknanya konseling? Iya Kak, belum. Oke, jadi sebelum kita melakukan konseling, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konseling itu. Jadi konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan konselor, di mana konselornya itu kakak sendiri kepada Sarah, kepada konseli, untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi konseli, yang sedang Sarah hadapi masalahnya. Paham nih? Paham Kak. Oke, terus dalam proses konseling itu ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, ada asas kesukarelaan, dan juga ada asas kerahasiaan. Nah, di mana asas keterbukaan ini, di mana nantinya Sarah akan terbuka menjelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi Sarah. Kemudian ada asas kesukarelaan, maksudnya Sarah ini sukarela untuk datang ke sini, jadi tidak ada unsur paksaan dari pihak lain. Kemudian yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Nah, di mana asas kerahasiaan ini, apabila Sarah nantinya menceritakan permasalahannya Sarah kepada kakak, jadi kakak tidak akan menceritakan permasalahannya Sarah kepada orang lain. Jadi itu akan bersifat rahasia. Baik Kak. Oke, bagaimana? Apakah Sarah sudah siap nih untuk menceritakan permasalahannya? Siap Kak, tapi ini benar-benar kan Kak ceritanya saya ini akan dirahasiakan Kak, karena saya takut Kak kalau tersebar. Iya, jadi rahasianya Sarah ini pokoknya bersifat rahasia, jadi hanya kakak yang tahu. Kakak tidak akan menyebarluaskan kepada orang lain. Konseling ini ada kesepakatan waktu, di mana biasanya dalam proses konseling itu biasanya menggunakan waktu 40 sampai 45 menit ke depan. Apakah Sarah bersedia? Bersedia Kak. Oke. Oke, bagaimana kan Sarah tadi bilang tidak senang biasa berada di dalam kelas. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan Sarah sehingga tidak senang biasa di dalam kelas? Jadi Kak, waktu itu saya itu ada tugas Kak, tugas bahasa Indonesia. Nah, terus di situ saya itu Kak seperti diajak oleh teman-teman saya itu untuk kerja tugas sama-sama Kak. Jadi tugasnya itu sama-sama. Tapi pada saat kerja tugas sama-sama, mereka itu malah ngobrol Kak, dan hanya saya yang disuruh untuk kerja. Jadi saya berpikir Kak, kalau apa ya, mereka itu berteman dengan saya itu karena hanya ingin memanfaatkan saya Kak, bukan karena memang mau berteman dengan saya Kak. Jadi Sarah ini merasa bahwa temannya Sarah itu hanya memanfaatkan Sarah. Iya Kak, saya merasa mereka ya hanya mau memanfaatkan saya saja. Oke,
bahkan Sarah ini merasa bahwa teman-temannya Sarah itu hanya memanfaatkan Isara dalam misal tadi mengerjakan tugas yang temannya itu asik-asik ngobrol, sedangkan Sarah ini sibuk sendirian dalam mengerjakan tugas. Iya kak, betul. Saya kayak merasa mereka itu cuma ya begitu dimanfaatkan kak, makanya kadang saya itu jadi malas dan cemas kak kalau datang ke kelas, karena saya takut sekali kak kalau mereka itu berteman hanya karena ingin memanfaatkan saya saja kak. Makanya saya di kelas sekarang menghindari teman-teman saya kak. Oke, jadi terus biasanya Sarah kalau kan menghindar itu dari teman-temannya yang hanya memanfaatkan Sarah. Terus biasanya kalau Sarah menghindar, biasanya Sarah ini kemana ya? Maksudnya mencari teman kah atau bagaimana? Tidak kak, saya sudah tidak mencari teman kak. Paling saya itu duduk-duduk kak di bawah pohon sambil menunggu jam masuk kak. Karena kayak saya tuh jadi takut kak untuk ketemu atau untuk berteman lagi dengan siapapun, saya jadi takut kak. Jadi Sarah ini hanya berada di bawah pohon sendirian. Iya kak, saya biasa duduk-duduk sendirian kak. Oke. Karena Sarah ini merasa tidak terlalu nyaman di dalam kelas bersama dengan teman-temannya. Terus Sarah ini pernah ndak kepikiran untuk pindah kelas kah atau pindah sekolah untuk menghindari teman-temannya yang begitu tadi menceritakan Sarah? Sebenarnya tidak ada sih kak, saya cuma mau belajar dengan baik saja di sini kak, supaya nanti saya cepat lulus dan saya meninggalkan sekolah ini kak, karena takutnya nanti kalau di sekolah lain saya mengalami hal yang kayak gini lagi kak, saya sudah takut. Oke, jadi bagaimana caranya Sarah biasanya hadapi permasalahannya yang kalau dibilang terus berkelanjutan begini? Ya, saya biasa memendamnya saja kak, kayak ya saya diam-diam saja kak, begitu di kelas biasa ditanya sama teman-teman saya kenapa tidak ikut lagi bermain, saya bilang saya cuma malas kak, atau saya sedang sakit kepala begitu. Jadi Sarah beralasan lain agar tidak bisa bersama dengan teman-temannya. Iya kak, saya biasa kayak menghindari saja gitu. Oke, mau kak dulu bertanya. Terus yang dalam satu kelasnya Sarah itu memang tidak ada dibilang satu orang dua orang yang dekat dengan Sarah, istilahnya kayak memanfaatkan semua atau bagaimana? Sebenarnya teman saya itu dulu di kelas kak itu ada satu orang, tapi teman saya ini ikut pindah sama bapaknya kak, yang pindah tugas. Makanya setelah dia pergi kak, saya itu tidak punya teman yang dekat lagi kak, begitu. Jadi mulai sejak itu Sarah mulai terus menyendiri. Iya kak. Jadi untuk membantu Sarah dalam mengatasi permasalahannya Sarah yang Sarah tadi sudah ceritakan, jadi di sini kita akan menggunakan teknik reframing. Jadi silahkan Sarah isi lembar kerja ini. Jadi ini untuk problem kak, untuk masalah saya mengisinya kalau sekarang saya itu sedang bermasalah dengan teman sekelas saya kak. Dari problem ini tuh saya merasa kalau saya ini itu cuma dimanfaatkan semata kak, dan apa istilahnya ya, saya itu tidak bisa punya teman yang betul-betul teman kak. Oke, terus? Nah terus itu kak, dari situlah saya sekarang kayak menghindarkan begitu diri dari teman-teman saya kak. Saya jadi kayak malas bergaul, dan kalau diajak untuk main kak ataupun kerja kelompok, saya tuh memilih atau beralasan kayak sakit begitu kak. Oke, jadi sekarang apa yang mendasarinya dari masalah tersebut? Jadi saya dulu tuh kak pernah pas SMP itu pernah juga seperti ini kak. Pas SMP tuh bahkan lebih parah kak, karena saya sampai mau dibully begitu, tapi tidak jadi kak karena saya keburu pindah sekolah. Tapi tetap saya masih teringat sampai sekarang kalau misalnya
Kadang saya itu kayak merasa mereka ini tuh cuma mau memanfaatkan saya saja, Kak. Oke, oh jadi kemarin-kemarin juga ada nih permasalahannya Iya, Sarah. Kak. Tapi bisa Jina lalui toh. Iya, alhamdulillah, Kak. Oke, sebelumnya kakak mau bertanya nih, Sarah pernah ndak bertanya ke teman-temannya Sarah yang Sarah anggap bilang nah manfaatkan saja Ji? Pernah ndak tanya mengenai bilang memanfaatkan ya, bilang begini? Belum sih, Kak, karena saya sudah terlanjur kayak sudah malas berbicara, Kak, jadi kayak tidak mau begitu membuka topik lagi bersama teman-teman saya. Oh jadi belum pernah tanyakan sebelumnya? Belum. Oke, terus kenapa Sarah berpikiran begitu bilang nah, manfaatkan saja ya, ini temanku, sedangkan Sarah belum pernah bertanya? Apa ya, Kak, karena dia merasa saja sebenarnya sih, Kak, kayaknya nih cuma dimanfaatkan, Kak, dan tidak ada orang yang kayak benar-benar kayak mau berteman sama saya di kelas, Kak. Nah jadi, Kak, kayaknya benar sih apa yang Kakak ucapkan, saya belum pernah bertanya sih, Kak. Oke, karena Sarah belum pernah bertanya. Kira-kira bagaimana caranya Sarah merubah pikiran negatifnya mengenai temannya itu menjadi lebih positif? Kayaknya sih, Kak, saya harusnya bertanya dulu sih, apa alasan mereka mengajak saya itu, memang karena mereka itu hanya memanfaatkan saya atau ada alasan lain sih, Kak. Saya baru sadar juga, Kak. Oke, bagus sekali Sarah. Jadi Sarah itu perlu dulu bertanya ke temannya bilang kenapa ya, sehingga supaya Sarah ini tidak berpikiran negatif mengenai temannya bilang memanfaatkan ya, karena mungkin sempat ada alasan lain temannya begitu toh. Jadi Kak, alangkah bagusnya dulu bertanya Sarah ke temannya. iya, Kak, sepertinya saya memang harus bertanya dulu deh, Kak. Oke. Oke, sekarang bagaimana pikirannya Sarah mengenai masalahnya bilang yang memanfaatkan ya temanku? Kayaknya, Kak, saya kan belum bertanya kenapa, belum memvalidasi pikiran saya sih, Kak. Kayaknya saya ingin berhenti dulu berpikir kalau saya dimanfaatkan. Saya mau tahu dulu sih, Kak, Oke, apakah mereka mau berteman betul-betul sama saya atau tidak. Oke, jadi Sarah ini mau bertanya dulu ke temannya. Iya, Kak, sepertinya saya mau bertanya dulu deh, Kak. Oke, karena Sarah tadi sudah berhasil untuk merumuskan pikiran negatifnya Sarah menjadi pikiran positif. Jadi mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Iya, Kak. Oke, bagaimana perasaannya Sarah setelah melaksanakan e-counseling tadi? Saya merasa agak lega, Kak, karena mungkin bisa saja pemikiran saya itu yang salah, Kak. Dan begitu, Kak. Oke, jadi kakak juga cukup merasa bangga sudah bisa membantu Sarah dalam menyelesaikan permasalahannya Sarah. Tapi sesi konseling ini akan minimal akan kita laksanakan 2 pertemuan. Jadi kita akan melaksanakan sesi konseling berikutnya lagi di minggu depan. Bagaimana? Saya setuju, Kak. Oke, jadi mungkin konseling kita untuk hari ini sampai di sini ya. Iya, Kak. Oke, jadi kita akan melakukan sesi konseling berikutnya di ruangan ini, di ruangan yang sama. Untuk jamnya silahkan Sarah menyesuaikan saja dengan sebisanya Sarah. Iya, Kak. Mungkin saya ambil jam istirahat saja ya, Kak, supaya daripada saya duduk-duduk sendirian, mungkin, Kak. Mungkin saya ke sini, Kak. Oke, boleh. Jadi silahkan saja kalau ada waktunya Sarah, silahkan saja datang ke ruangannya, Kak. Baik, Kak. Terima kasih ya, Kak, sudah mau jadi tempat curhatnya saya. Oke, sama-sama Sarah. Ya, Kak, saya keluar dulu ya, Kak. Ya.